Bismillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida ma ba'd. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita dalam sifat salat Nabi. Siapa yang akan menyebutkan keutamaan sujud? Baik, halo. Yang pertama, bahwa Rasul SAW akan mengenali umatnya selain daripada wudu juga daripada sujud mereka. Kedua, bahwa Allah tidak akan mengazab umatnya. Allah tidak akan mengazab manusia yang masuk neraka, yaitu anggota sujudnya. Allah tidak membakar anggota sujud daripada hamba-hambanya yang sujud kepadanya. Itu aja. Baik. Coba ulangi. Yang pertama apa? Allah Rasulullah SAW mengenali umatnya selain daripada tanda wudhu mereka juga dengan tanda sujud mereka. Kedua, bahwa Allah tidak akan mengazab, tidak akan membakar daripada hamba-hambanya yang sujud, yaitu anggota sujud mereka. Baik, yang lainnya. Siapa yang akan menyebutkan keutamaan sujud? Tadi disebutkan oleh Al-Hendra bahwasanya Rasulullah SAW akan mengenali umatnya nanti di hari kiamat dengan akan mengenali umatnya, yaitu dengan 6 cahaya yang ada pada anggota wudunya, yang pada 6 yang ada pada anggota wudu, 6 dan bekas sujud. Nah, kemudian yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau 6 orang yang 6 sujud di dunianya, ya, melakukan sujud di dunianya, maka tidak akan dibakar oleh api neraka. Bekas sujudnya tidak akan dibakar oleh neraka. Nah, tapi apa hukum sujud di atas tikar ataupun di atas atau di atas karpet ataupun alas? Boleh saja, ya, boleh. Bagaimana Rasulullah SAW kalau bangkit dari sujud? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bangkit dari sujud? Beliau ketika bangkit dari sujud, seraya bertakbir, kemudian Mengangkat tangan, kadang-kadang mengangkat tangannya. Kemudian ketika beliau duduk di antara 2 sujud itu, beliau membentangkan kaki kirinya, kemudian duduk di atasnya. Setelah itu menegakkan kaki kanan serta menghadapkan jari jemari kaki kanan menghadapi kiblat. Oh iya. Rasulullah SAW apabila bangkit dari sujud bertakbir dan kadang-kadang mengangkat dengan takbir beserta takbir ini mengangkat kedua tangannya. Nah, kadang-kadang Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya bersama takbir ini bangkit dari sujud. Nah, kemudian duduk, ya duduk iftirash, duduk dengan menghamparkan kaki kiri, menghamparkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan dan menghadapkan jari jemari kaki kanan ke arah kiblat. Baik.
Kita lanjutkan. Qala Syekh rahimahullah taala wujubul itmi'nani baina sajdataini. Wajib tuma'ninah di antara dua sujud. Wajib tuma'ninah di antara dua sujud. Qala Syekh rahimahullah taala wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatma'innu hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdihi wa amara bidzalika al-musi'a salatuhu wa qala lahu la tatimmu salatu ahadikum hatta yaf'ala dzalika. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa tumakninah sehingga kembali semua atau seluruh tulang itu kepada posisinya. Rasulullah SAW senantiasa tumakninah di antara dua sujud, ya, duduk di antara dua sujud sehingga kembali tulang itu kepada posisinya dan memerintahkan yang demikian kepada sahabat yang sholatnya keliru seraya berkata kepadanya, tidaklah sempurna sholat seseorang di antara kalian sehingga mengerjakan atau melakukan yang demikian. Wa kana yutiluha hatta takuna qariban min sajdatihi. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan duduk di antara dua sujud, yutiluha, hanya kembali duduk di antara sujud, sehingga hampir-hampir sama dengan sujudnya, hampir-hampir sama dengan sujudnya. Wahyanan yamkuth hatta yaqulal qail qad nasiya. Dan kadang-kadang Nabi tinggal lama sekali, yamkuth, ya, tinggal lama, hatta yaqulal qail, sehingga orang mengatakan qad nasiya, Nabi telah lupa. Nah, karena terlalu lama duduk di antara sujud sampai orang menyangka Nabi telah lupa kalau sedang sholat. Nah, tapi ini menunjukkan tumakninah ataupun tenang di dalam duduk di antara dua sujud tersebut. Baik. Al-adhkaru baina sajdataini. Zikir-zikir di antara dua sujud. Zikir-zikir di antara dua sujud. Itu zikir duduk iftirash atau duduk di antara dua sujud. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul fi hadhil jilsah Allahumma wa fi lafdin rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada duduk ini, duduk di antara dua sujud, Allahumma, di dalam lafaz yang lain dengan Robbi gfirli. Ya, kadang mengucapnya Allahumma gfirli, kadang mengucapkannya Robbi gfirli. Ya. Ya, kadang mengucapkannya Allahumma gfirli, kadang Robbi gfirli. Nah, warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Wadaratan yaqul Rabbi gfirli igfirli. Kadang-kadang Nabi mengatakan atau mengucapkan dalam duduk di antara dua sujud, Rabbi gfirli igfirli. Dua kali, Rabbi gfirli igfirli. Wa kana yaquluhuma fi sholatil lail. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kedua doa ini atau kedua zikir ini dalam sholat malam. Dalam sholat malam. Nah, lalu bagaimana ketika dalam sholat
wajib ataupun sholat siang ataupun sholat sunnah yang lainnya, membaca apa? Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, wala yanfi dzalika masyru'iyatu hadhil awrad fil fard li'adami wujudil farq bainahu wa bainan nafl. Ya, kata Syekh rahimahullah ta'ala, dan tidak menafikan yang demikian disyariatkannya zikir-zikir ini pada solat wajib, karena tidak adanya li'adami wujudil farq, tidak adanya perbedaan di antara solat wajib dan solat sunnah. Jadi zikir ini juga diucapkan di dalam solat wajib, ya, juga dilakukan dalam solat wajib. Taib, karena tidak ada perbedaan antara solat wajib dengan solat sunnah, sehingga ada dalil yang menghususkan, yang menyebutkan. Ya. Nah, apabila tidak ada yang menghususkan, maka dalil ataupun suatu syarat yang turun pada atau tentang sholat sunnah, maka juga itu disyaratkan dalam sholat wajib, dan demikian sebaliknya. Ya. Apa yang diturunkan dalam sholat wajib, maka itu juga berlaku untuk sholat sunnah. Nah, kecuali kalau ada dalil yang menghususkan, bahwasanya hal tersebut untuk sholat tertentu misalkan. Ya, nah, Taib. Thumma kana yukabbir wa yasjud as-sajdata tsaniyata. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan sujud yang kedua. Wa amara bidzalika al-musi'a salatuhu faqala lahu ba'da an amarahu bil itminan baina sajdataini kama sabaq. Thumma taqul Allahu akbar. Thumma tasjudu hatta tatma'inna mafasiluka. Thumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan sujud itu sujud yang kedua, dan memerintahkan yang demikian kepada sahabat yang sholatnya keliru, seraya berkata kepadanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya dengan tumak ninah di antara dua sujud sebagaimana sudah berlalu. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian kamu ucapkan, perintah Nabi kepada pada sahabat yang sholatnya keliru. Nah, kemudian kamu ucapkan Allahu Akbar. Kemudian kamu sujud sehingga tenang persendian tulang-tulangmu, mafasil. Nah, persendian tulang-tulang. Dan sehingga tenang persendian tulang-tulangmu. Kemudian kerjakan yang demikian pada sholatmu keseluruhan. Nah, jadi apa yang dikerjakan ya, dari 6 berdiri ya, dari berdiri 6 membaca Al-Fatihah, surat, kemudian ruku', i'tidal dan seterusnya sampai sujud yang kedua, kerjakan seperti itu di dalam sholatmu secara keseluruhan ya. Nah, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yarfa'u yadayhi ma hadza takbir ahyanan. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengangkat kedua tangannya bersama takbir ini ahyanan, kadang-kadang. Yani ketika mau sujud yang kedua, takbir, mengangkat tangan kemudian sujud. Ya. Jadi kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan bersama takbir ini ketika mau sujud. Baik. Wa kana yasna'u fi hadhihi sajdah wa kana yasna'u fi hadhihi sajdati mithla ma sana'a fil ula. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pada sujud ini, yaitu sujud yang kedua, semisal apa yang dilakukan pada sujud yang pertama. Ya, 6. Sifat tangan, sifat kaki, ya. Punggung, demikian juga zikirnya. Sama. Tsumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Wa amara bidzalika al-musi'a salatuhu. Fa qala lahu ba'da an amarahu bisajdati tsaniyah
kama marra. Thumma yarfa'u ra'sahu fayukabbir. Wa qala lahu thumma asna' dzalika fi kulli rak'atin wa sajdatin. Fa idza fa'alta dzalika faqad tammat sholatuka. Wa in anqasta minhu syai'an anqasat min sholatika. Wa anqasta min sholatika. Wa kana yarfa'u yadayhi ahyanan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi SAW berbuat pada sujud ini, itu sujud yang kedua, semisal apa yang diperbuat pada sujud yang pertama, kemudian mengangkat kepalanya seraya bertakbir, ya, dan memerintahkan yang demikian kepada orang yang sholatnya keliru. Nabi SAW berkata kepadanya setelah Nabi memerintahkan orang tersebut dengan sujud yang kedua, sebagaimana sudah berlalu. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir. Seraya berkata Nabi SAW kepadanya, itu pada sahabat tersebut, kemudian perbuatlah, summa isna, ya, summa isna. Kemudian perbuatlah atau lakukanlah yang demikian pada setiap rakaat dan sujud. Pada setiap rakaat dan sujud. Ya. Maka apabila kamu melakukan yang demikian, maka sungguh telah sempurna solatmu. Dan jika kamu mengurangi darinya sesuatu, maka kamu telah mengurangi dari solatmu. Dan kadang-kadang Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Nah, baik. Sekarang bab yang baru, jilsatu al-istirahat, duduk istirahat. Jadi pada dasarnya sujud yang kedua, ya, sama dengan sujud yang pertama, baik kaifiyah, ya, sifatnya, tata caranya maupun zikirnya, ya, sama dengan sujud yang pertama. Thumma yastawi qa'idan ala rijlihil yusra mu'tadilan hatta yarji'a kullu admin ila maudhihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tegak dalam keadaan duduk, yastawi qa'idan, tegak dalam keadaan duduk di atas kakinya yang kiri. Di atas kaki yang kiri, itu duduk di atas kakinya yang kiri, dan dalam keadaan tegak ataupun lurus, sehingga kembali seluruh tulangnya ke posisinya. Nah, ya, duduk istirahat ini sifatnya sama dengan duduk di antara dua sujud, ya. Bukan ika, ya, bukan ika, tapi duduk iftirosh, duduk iftirosh. Nah, baik. Kata Syalbani rahimahullah taala di bawah, setelah menyebutkan perawi hadis ini, Al-Bukhari wa Abu Dawud wa hadzal julus ya'rifu 'indal fuqaha bi jilsatil istirahah. Ya, dan duduk ini, nah, di kalangan fuqaha, nah, dikenal dengan duduk istirahat, atau yu'rafu indal fuqaha bi jilsatil istirahah, dikenal di kalangan fuqaha dengan duduk istirahat. Wa qad qala bihi Asy-Syafi'i wa an Ahmad nahwahu. Dan mengatakan hal ini, yaitu berpendapat hal ini, yaitu Imam Syafi'i, dan juga diriwayatkan dari Imam Ahmad yang semisalnya. Baik.
Bab yang berikutnya al-i'timadu al-yadaini fi nuhud ila ar-raq'ati. Berapa sampai? Tidak terlalu banyak ya. Cuma ini pada sujud yang kedua. Duduk. Al-ika dilewati. Al-ika. Ika terlewat. Kemarin sudah? Belum? Baik. Al-iqa'u balik lagi ya sebelum bab yang tadi dibaca. Al-iqa'u baina sajdataini. Iqa' baina sajdataini. Duduk iqa' di antara dua sujud. Wa kana ahyanan yaqa'a yantasibu ala akibaihi wa sudur qadamaihi. Dan kadang-kadang Nabi SAW melakukan iqa di antara dua sujud, itu duduk di antara dua sujud. Iqa itu menegakkan kedua tumitnya dan punggung kakinya dan punggung kedua kakinya. Jadi duduk di antara dua sujud itu ada dua macam. Yang pertama iftirosh. Iftirosh itu duduk membentangkan atau menghamparkan kaki kiri, kemudian duduk di atasnya, ya. Kemudian yang kedua adalah iqa. Iqa yaitu menegakkan kedua kaki atau duduk di atas kedua tumit dengan kakinya ditegakkan, dengan kedua kaki ditegakkan. Iqa yang diperbolehkan macam ini. Nah, ditegakkan kedua kakinya, kemudian duduk di atas tumitnya. Nah, ini dilakukan di antara dua sujud saja, duduk di antara dua sujud. Nah, bukan tasawuf atau yang lainnya. Yang pertama iftirosh, ya. Yang kedua iqa, duduk. Nah, tadi yang pertama ini iftirosh, ya, duduk di antara dua sujud, duduk ada dalam kaki kirinya dihamparkan, kemudian duduk di atasnya, kemudian kaki kanan ditegakkan. Jari jemarinya dihadapkan ke arah kiblat. Dan kemudian yang kedua adalah iqa, ditegakkan kedua kakinya, duduk di atas kedua tumit. Ya. Nah. Baik. Tapi kita lanjut satu pasal lagi. Al-i'timadu 'alal yadaini fi nuhud ila raq'ati. Bertumpu di atas kedua tangan ketika bangkit menuju rakaat berikutnya. Al-i'timad bertumpu 'alal yadain di atas kedua tangan fi nuhud ketika bangkit, ya, ketika bangkit ila rakaati menuju rakaat berikutnya. Qala Syekh rahimahullah taala, "Tsumma kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanhadu mu'tamidan 'alal ardi ila rakaati tsaniyah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bangkit. Yanhadu bangkit, nah, dalam keadaan bertumpu di atas tanah, di atas bumi, nah, menuju rakaat yang kedua. Wa kana ya'jinu fi sholati ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Dan Nabi SAW melakukan ajin dalam sholat, yaitu bertumpu di atas kedua tangan apabila mau berdiri atau mau bangkit.
Nah, Nabi SAW melakukan ajin di dalam sholat. Ajin ini yaitu ya'tamidu ala yadaihi idza qama, bertumpu di atas kedua tangannya apabila bangkit. Ya, bangkit dan menuju rakaat yang berikutnya. Nah, jadi dalam masalah ini juga bangkit dari menuju rakaat yang berikutnya, ya, terjadi khilaf di kalangan ulama. Ya. Sama ketika mau turun untuk sujud, ya, ada yang mendahulukan bertumpu pada kedua tangan, ada yang mengatakan bertumpu pada kedua lutut. Ya. Ketika bangkit, sekarang kita duduk istirahat, ya, mau bangkit ke sujud ke rakaat yang berikutnya, ada yang mengatakan bertumpu, seperti Syekh Albani sini, bertumpu pada kedua tangan, dan baru bangkit, ya. Kemudian baru bangkit. Ada yang mengatakan bertumpu pada lutut, ya, bertumpu pada lutut, dia langsung bangkit. Dan kita yang berpendapat, ya, bertumpu seperti Syekh Al-Bani di sini, yaitu bertumpu pada kedua tangan, ya, dan baru bangkit. Sifat yang kedua atau pendapat yang kedua itu bertumpu pada kedua lutut. Baik. Nah, kemudian sini kata ajin, di sini bertumpu di atas kedua tangan. Nah, ada mengatakan tangannya itu terbuka. Ajin itu pada asalnya adalah membuat adonan roti. Membuat adonan roti. Jadi kepalkan tangannya. Ya. Ada yang mengatakan yaitu dikepalkan tangannya ketika bangkit itu. Ya. Ketika bangkit dikepalkan tangannya. Ya. Nah, palungku ya. Ada yang mengatakan biasa terbuka. Nah, kemudian yang penting di situ katanya bersandar di atas kedua tangan, bertumpu di atas kedua tangan. Nah, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza nahadha fi raq'ati ats-tsaniyah istaftaha bi alhamdulillah wa lam yaskut. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila bangkit pada rakaat yang kedua, Nabi memulai rakaat yang kedua dengan alhamdulillah dan tidak diam. Maksudnya tidak diam, tidak seperti pada rakaat yang pertama. Pada rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram, Nabi diam sebentar baru memulai alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sedangkan pada rakaat yang kedua Nabi tidak diam, yakni tidak ada antara takbir dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Setelah takbir bangkit dan kemudian langsung membaca Al-Fatihah. Ya. Nah, wa kana yasna'u fi hadhihi raq'ati mithla ma yasna'u fil ula. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat pada rakaat ini, yaitu rakaat yang kedua, semisal apa yang diperbuat pada rakaat yang pertama. Illa annahu kana yaj'aluha aqsar minal ula kama sabaq. Hanya saja bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan rakaat yang kedua lebih pendek, aqsar, lebih pendek dari rakaat yang pertama sebagaimana sudah berlalu. Nah, jadi pada rakaat yang kedua dan apa yang dilakukan padanya sama dengan pada rakaat yang pertama, ya, membaca Al-Fatihah, membaca surat, dan kemudian takbir untuk ruku, kemudian bangkit dari ruku, dan kemudian sujud, duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi. Sama, hanya saja rakaat yang kedua lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Baik. Sampai sini yang ditanyakan?
Iya, nah. Doanya hanya itu saja, yang warid. Hanya dua ini saja. Allah a'lam. Kemudian di antara dulu ik'a tadi Ustaz. Dulu ik'a ini apakah boleh, dan anak juga sebagian melihat ada yang duduk ik'a ini duduk di antara dua dulu itu, mereka duduk untuk tahiyatul awal. Kalau itu gimana? Lah ik'a hanya untuk duduk di antara dua sujud. Ik'a hanya untuk di antara dua sujud. Kalau untuk tasyahud awal iftirosh. Ustaz, Nah, terus kalau yang afdalnya bagaimana Ustaz? bagaimana? Apakah perpindahan misalnya dari sujud bangkit ke duduk di antara dua sujud, apakah ketika pergerakan bangkit itu kita bertakbir atau setelah duduk di antara dua sujud baru bertakbir? Misalnya yang bagusnya bagaimana? Misalnya bangkit langsung takbir atau setelah dia duduk di antara dua sujud baru dia bertakbir? Walam sama saya takbir intikal, ya takbir intikal, takbir perpindahan sujud itu. Nah, apakah dilakukan bersamaan dengan gerakan perpindahan rukun ataukah setelah berpindah pada rukun yang berikutnya? Nah, sama saja. So tidak mengapa. Ya misalkan ya, sujud yang pertama ya, Allahu Akbar. Nah, atau misalkan sujud yang pertama duduk Allahu Akbar. Tidak mengapa. Nah, kita cukup sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.